dilakukan. Lampung Tengah sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Permentan Nomor 10 Tahun 2022, Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah, Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Adapun Permentan Nomor 10 Tahun 2022 ini tentang penetapan alokasi atau penggunaan pupuk subsidi. Kali ini kegiatan sosialisasi Balai Penyuluh Pertanian sasarannya di Kampung Margorejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan dihadiri oleh 7 tim penyuluhan Kecamatan Padang Ratu, Kepala Kampung Margorejo Zainal Bahrain, Ketua Gapoktan Musidi, Babin Kamtipmas Kampung Margorejo, aparatur kampung, serta anggota Tani Kampung Margorejo. Tim 7 penyuluhan Kecamatan Padang Ratu, menerangkan bahwa permentan yang baru ini ada perubahan dibandingkan permentan sebelumnya, yakni jumlah komoditas yang disubsidi dan jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah. Di dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022 ini ada perubahan, yaitu jumlah komoditas yang disubsidi pemerintah ada 9 komoditas diantaranya yaitu, padi sawah, jagung, kedelai, subsektor tanaman pangan cabai, bawang merah dan bawang putih, subsektor tanaman hortikultura, kopi rakyat, kakao rakyat dan tebu rakyat, sektor tanaman perkebunan tidak bisa digunakan tanaman lainnya imbunnya. Zainal Bahrain, Kepala Kampung Margorejo, mengatakan kebetulan ini dibikinnya peraturan yang pada dasarnya menyampaikan penyaluran pupuk yang bersubsidi sehingga ini berlaku mulai 2023, ditegaskan dalam peraturan ini sekaligus disosialisasikan bahwa yang subsidi oleh pemerintah saat ini, dan berlakukan oleh 2 item keluar pupuk yang bersubsidi yaitu pupuk urea, dan pupuk poska. Jadi ini yang kita sampaikan dengan petani-petani kita, dan kelompok tani kita, dengan seluruh perangkat kampung kita, sekaligus dalam disosialisasikan kepada Kampung Margorejo. Jadi untuk tanaman yang mendapat subsidi sudah dijelaskan oleh tim Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Padang Ratu, untuk tanaman kelas seperti karet, sawit dan singkong, berlaku tahun depan ini sudah tidak bisa disubsidi. Ini yang bisa saya terangkan kepada perangkat kampung untuk bisa disampaikan kepada masyarakat, agar tidak salah pengertiannya, sebab ini menjadi beban moral kami bahwa kami sebagai perangkat kampung baik dari RT, kepala dusun, dan kepala kampung, bahwasanya setiap ada kekurangan pupuk oleh petani maka yang tersorot seluruh perangkat kampung. Jadi sosialisasi ini sampai ke Kampung Margorejo, seluruh petani-petani Margorejo harus bisa mengerti, jelasnya. Dari Lampung Tengah, tim redaksi televisi Sergap Buser mengabarkan. Kami berharap untuk petani Kampung Margorejo ini, dengan adanya permentan ini, mereka mengetahui karena ada perubahan dari jenis pupuk yang disubsidi, itu dari 6 jenis, tinggal 2 jenis, yaitu hanya urea dan NPK. Kemudian perubahan komoditas yang disubsidi, dari 70 sekian komoditas, itu hanya 9 komoditas. Yang pertama itu untuk tanaman pangan, komoditas tanaman pangan hanya 3 jenis, padi, jagung, dan kedelai. Untuk tanaman perkebunan, komoditas perkebunan yang disubsidi itu hanya kopi rakyat, tebu rakyat, dan kakao rakyat. Kemudian untuk hortikultura, komoditas hortikultura juga 3 jenis, yaitu cabai, bawang merah, dan bawang putih. Kebetulan ini diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian yang pada dasarnya menyampaikan dan mengatur penyaluran pupuk yang tersubsidi, yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga ini berlaku mulai 2023, bahwasanya ditegaskan dalam peraturan ini sekaligus disosialisasikan hari ini bahwa yang disubsidi oleh pemerintah saat ini dan berlaku itu tahun depan itu masalah hanya 2 item pupuk, 2 macam pupuk yang tersubsidi, yaitu pupuk urea dan NPK Ponska. Jadi ini yang kita sampaikan kepada petani-petani kita
kelompok-kelompok tani kita sekaligus dengan seluruh perangkat kampung kita sekiranya dalam mensosialisasikan ini bisa betul-betul bisa sampai kepada petani-petani kita Kampung Maturjo. Jadi untuk tanaman padi, jagung, dan cabai, dan kemudian tebu itu yang mendapat subsidi pupuknya. Untuk tanaman keras seperti kopi, kemudian karet dan sawit, berlakunya tahun depan ini sudah tidak bisa disubsidi oleh pemerintah. Ini yang saya tekankan kepada seluruh perangkat kampung untuk bisa disampaikan kepada lapisan petani yang paling bawah supaya tidak ada salah pengertiannya dari petani, sebab selama ini menjadi beban moral kami sebagai perangkat kampung, baik dari RT, kepala dusun dan kepala kampung, bahwasanya setiap ada kekurangan pupuk oleh penggunaannya oleh petani, maka yang jadi sorotan adalah seluruh perangkat kampung. Jadi mudah-mudahan ketika sosialisasi ini bisa sampai ke lapisan bawah petani Kampung Maturjo, seluruh petani-petani Kampung Maturjo bisa mengerti bahwa dengan terbitnya Permentan nomor 10 ini bisa terrealisasi, yang akan direalisasikan di tahun 2023 betul-betul bisa diterima oleh petani dan masyarakat.